dan alhamdulillahnya dia masih ingat dan masih tersimpan dalam memorinya. Walaupun dia sebenarnya tidak tahu apa efeknya. Nah, inilah salah satu kelebihan dari mobil-mobil yang dari saya, guys. Saya kalau mobil tidak bagus tidak akan saya beli dan tidak akan saya jual ke. Nah, ada air netes agak cukup lumayan. Iya, tahu. Ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri. Seperti biasa kita akan membahas tentang seputar otomotif. Dan tapi sebelumnya saya ucapkan dulu yang sedang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya berkah dan sampai full seperti itu, guys. Mengingat hari ini adalah hari mendekati Lebaran. 2 hari lagi Lebaran, guys. Mudah-mudahan puasanya sampai full ya. Oke, hari ini saya tidak akan mereview kendaraan, tapi hari ini kedatangan seorang tamu pelanggan yang hampir 2 tahun membeli mobil ini, minta dimuluskan mobilnya, guys. Karena 2 hari lagi Lebaran, dia pengen mobilnya ini dipengkilatkan agar terlihat lebih kinclong dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Seperti itu. Sudah Lebaran, hati bahagia, tambah mobilnya yang kinclong seperti itu. Tapi bukan hanya di situ saja, guys. Dia tadi sempat berkata bahwa ada kekurangan air di tabung reservornya ini atau tabung cadangan radiator ini mau habis, guys. Padahal diganti coolant ini, diganti air radiator belum lama, paling sekitar kurang lebih di 1 mingguan. Itu pun tidak dipakai terus-menerus, guys. Nah, makanya dia juga minta diperiksain, dan alhamdulillahnya konsumen ini walaupun dia baru pertama kali membeli kendaraan dan baru pertama kali tahu tentang mobil, dia masih ingat apa saja yang pernah saya sampaikan ketika mobil ini dibawanya. Jadi saya sampaikan dulu tanda-tanda kendaraan yang akan mengalami masalah, salah satunya misalnya overhead atau busing atau yang lain-lainnya seperti itu, guys. Saya sampaikan dan alhamdulillahnya dia masih ingat dan masih tersimpan dalam memorinya, dan akhirnya dia tahu permasalahannya walaupun dia sebenarnya tidak tahu apa efeknya seperti itu ya, guys ya. Dan alhamdulillah langsung ke sini dan akan langsung saya cari tahu permasalahannya ada di mana. Bisa saja dari selang-selang, dari tutup, dari kisi-kisi radiator atau yang lainnya. Mudah-mudahan saja kerusakan kali ini tidak begitu serius ya, guys ya, jadi bisa diperbaiki dengan cepat. Dan tapi sebelum kita lanjut, karena ini adalah momen mendekati Lebaran, maka saya ucapkan kepada teman-temanku semuanya dimanapun dan siapapun, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas mungkin saja tutur kata saya pernah menyinggung atau melukai hati teman-teman. Saya mohon maaf lahir batin dan kita langsung cek. Oke, langsung kita cek ya, guys. Mudah-mudahan dari tutupnya atau yang tidak memakan waktu lama untuk mendandaninya seperti itu. Kita hidupkan dulu mesinnya. Kilometer 94.000. Artinya dari sejak diambil dulu jarang sekali keluar, guys, pelanggan saya ini. Oke, kita hidupkan dan kita tunggu sampai termostatnya terbuka, guys. Jadi kita bisa tahu tekanan air, jadi kita bisa tahu nanti ada kebocoran. Jadi kalau termostatnya terbuka, tutup radiator tertutup rapat seperti itu ya, dia makanya ada tekanan dari dalam mesin yang kemudian kalau seandainya ada kebocoran pasti tahu dan kelihatan. Bisa jadi tutupnya atau bisa jadi dari kisi-kisi radiator atau dari selang-selang yang lainnya. Tapi biasanya kalau dari tutup kita bisa ketahuan. Yang agak repot biasanya di bagian kisi-kisi AC-nya ini, guys. Kisi-kisi radiatornya nih, kalau seandainya ada kebocoran di bagian dalam kisi-kisi itu selang-selang kecil yang di bagian kisi-kisi radiator, maka tidak akan ketahuan karena kalau dia rembes pasti langsung kering karena kena kipas seperti itu, guys. Nah, kemarin itu baru diganti beberapa hari langsung habis ya tabung reservornya ini, makanya tadi saya tambah air biasa untuk memastikan tingkat kebocorannya seperti apa, parah atau
masih bisa dipertahankan seperti itu. Tapi yang namanya air radiator ini termasuk bagian terpenting, bagian fatal di sebuah mesin. Makanya harus cepat-cepat dicari agar tidak menjadikan masalah yang lebih serius di mesin mobil kita seperti itu guys. Oke, kita bantu gas ya, biar oke, gas Pak. Oke, suaranya 2012 masih seperti ini guys. Nah, inilah salah satu kelebihan dari mobil-mobil yang dari saya guys. Saya kalau mobil tidak bagus tidak akan saya beli dan tidak akan saya jual ke konsumen seperti itu. Kalaupun seandainya saya mendapatkan sebuah mobil yang kurang bagus, saya akan jual cepat dan saya pasti jual ke tidak ke pemakai yang belum tahu tentang mesin seperti itu guys. Saya pasti akan jual ke orang-orang yang lebih tahu atau yang lebih bisa mengerti ketika mobil itu akan bermasalah begitu guys. Jadi kasihan kalau ke konsumen langsung ya. Oke, ini 2012 lem-lemnya masih asli ya guys, masih luar biasa sekali. Dan kita lihat sampai termostatnya terbuka, suaranya fan bell masih, walah, tidak ada suara busing yang berisik dan lain-lain. Kita tunggu sebentar lagi. Air udah penuh ya, udah saya fullkan tadi. Ini hanya kotor ya. Tadi sebenarnya dia minta di salon mobil ini karena satu hari lagi lebaran, pengen terlihat mobil ini menjadi lebih kinclong. Jadi lebaran sudah bahagia ditambah mobil yang lebih kinclong daripada sebelumnya, maka akan membuat kebahagiaan itu lebih sempurna, lebih tambah seperti itu ya guys ya. Nah, sebentar lagi kita lihat. Kipasnya belum nyala ya guys, kita tunggu kipasnya nyala. Belum nyala-nyala, memang masih sangat normal sekali mobil ini, bahkan tidak ada oli yang rembes sama sekali. Tapi di belakang sana saya lihat ada air menetes. Coba kita lihat apakah ini dari air radiator atau AC, tapi tidak mungkin kalau AC karena saya tidak menghidupkan AC. Nah, ini kayaknya sudah ketahuan guys. Nah, ada air netes agak cukup, cukup lumayan. Iya, tahu. Ya, artinya ini dari atas. Bener tuh kan. Terus agak kenceng ya tetesannya ya. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali kalau yang membawa mobil ini tidak tanggap atau tidak diberi edukasi sebelumnya. Apalagi sangat kasihan sekali ketika yang membawa mobil ini adalah orang yang masih awam, yang bahkan tidak mengerti tentang kendaraan. Ya, rata-rata memang seperti itu guys. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika kita memberi edukasi sebelum dibawa mobilnya, kita berikan, kita sampaikan apa saja yang bisa menjadi masalah di kendaraan agar tidak lebih parah gitu ya guys ya. Jadi salah satu contohnya ini sangat bermanfaat dari penyampaian saya ketika mau diambil dulu. Oke, bocornya tadi bisa dilihat dari bawah sana, tapi sudah pasti di atas ini. Coba saya lihat di selang di belakang sini. Oh iya, benar-benar selang atas ya guys, agak panas guys. Nah, ini selang ini nih guys, selang ini ya sama selang air ini guys tuh. Nah, ini segini selangnya ya, sama intinya selang radiator, artinya bukan dari tutup atau bukan radiatornya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada terjadi yang seperti ini, jangan langsung buru-buru dibuka radiatornya atau jangan langsung dibelikan tutup dari radiatornya itu sendiri. Kita cek dulu, mana tahu ada kebocoran lain, contohnya yang seperti ini.
Oke, karena ini posisinya ada di belakang, bukan berarti saya tidak bisa, karena ini hari puasa. Takut saya nanti capek ya guys, makanya saya manggil montir langganan saya guys. Dan kita akan lihat nanti permasalahan ada di mana. Oke, kita panggil mekaniknya. Mudah-mudahan dia standby dan bisa ke sini. Oke, mekaniknya sudah datang guys. Jadi yang bocor tadi adalah selang ya. Segini ya, sama ini ya. Cuma segini aja, tapi letaknya di bawah ini guys, di bawah manifold. Jadi harus dibuka semuanya. Nah, maka dari itu harus dengan tenaga yang ahli biar bisa berhasil dengan sempurna guys. Di sini nanti kita buka semuanya, baru kita lihat apakah kerusakannya. Maksudnya baru kita lihat apa kerusakannya seperti itu. Kalau memang selangnya, kita belikan selangnya. Kalau memang selongsongnya, ya kita belikan selongsongnya. Biar konsumen ini tambah bahagia gitu guys. Nah, ini guys, perkara selang buka kayak gini repot coba. Nah, kita lihat coba dari sini sekarang kebocorannya ya guys. Tuh. Nah, cuma ini selang ini nih, iki kan selang. Nah itu selang itu yang perkaranya harus buka semuanya. Oke guys, jadi akhirnya kita beli spare partnya ya, seperti selang-selang ini, karena yang bocor tadi akhirnya tidak ada yang sama persis. Kita beli yang lebih panjang seperti ini, yang penting diameternya sama, baru nanti dipotong ya guys, sama yang kecil-kecil ini juga, karena sudah wajar sekali menurut saya, karena ini tahunnya adalah tahun 1997. Tapi sebenarnya tadi bukan selang yang ini ya, cuman karena tempatnya sempit, daripada nanti buka dua kali, makanya kita buka sekali ya. Padahal yang ini dia penyakitnya, dia sudah ngembang, salah satu itu sudah longgar ya. Jadi airnya, tekanan air waktu termostat pompa itu tidak tertahan, jadi bocor dia guys. Jadi akhirnya kita tadi jalan nih, mau nyampe rumah sebentar lagi, nanti kita pasang. Sekalian beli platina untuk mobil yang istimewa ini ya guys. Sekalian beli platina karena platinanya sudah dari tahun 1997 belum pernah diganti. Ini kita belikan, tapi sayangnya tidak ada yang asli. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara bisa lancar di mudik lebaran besok. Oke guys, kita sudah beli alatnya. Intinya ada kebocoran di belakang sini, di selang kecil ini guys. Jadi mumpung dibuka di sini ya, karena buka manifold ini, makanya yang di belakang juga diganti walaupun belum bocor, karena mungkin sudah wayahnya ya, sudah umurnya sudah 10 tahun lebih, makanya sekalian diganti. Karena ganti juga tidak spare-nya tidak mahal seperti ini, karet-karetnya. Nah ini ya, ini yang untuk selang yang besar, dan tadi permasalahannya ada di sini guys. Selang yang kecil ini sebenarnya tidak apa-apa ya, selangnya belum terkoyak atau pecah, tapi dia sudah mengembang guys. Yang ini sudah mengembang, jadi ketika termostat bekerja atau terbuka, sudah pasti ada tekanan, makanya karetnya sudah tidak kuat menahan tekanan air dari termostatnya. Termostatnya juga dibuka tadi, takut sel-selnya bocor, tapi masih bagus. Oke. Oke, jadi pada intinya video kali ini hanya penggantian selang guys, tapi bongkarnya memang ini tidak saya tutorialkan ya, karena ini kerjaan bengkel guys. Karena kalau saya mau bongkar sendiri agak sedikit rumit, karena memang itu bukan keahlian seperti itu ya guys. Tapi intinya kalau ada kebocoran-kebocoran di mobil kita nantinya, di mobil teman-temanku semuanya, khususnya yang hampir mirip dengan ini, boleh dicek
di bagian selang-selangnya atau di bagian yang lainnya, termasuk tutup radiatornya juga seperti itu. Dan dites sampai termostat terbuka atau kipas pendinginnya otomatis sudah mulai mutar, dia pasti kalau ada kebocoran akan kelihatan. Tapi waktu kita pengetesan tadi tidak sampai termostat terbuka sudah terlihat kebocorannya, artinya sudah mulai parah ya, sudah mulai kalau dibiarkan akan berakibat sangat fatal, bahkan benar-benar fatal guys, karena ketika si pembawa mobil ini lalai maka akan berakibat overhead dan lalu mau tidak mau bongkar mesin. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Terima kasih. Subscribe yang belum subscribe di channel Empat Putri, like, komen, dan jika perlu bagikan. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.